Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rizky di sini. Pada video kali ini kita akan rakit PS4 nih. Tapi jangan dimakan mentah-mentah ya, karena memang untuk PS4 kita nggak bisa beli part per part. Misalnya beli satu utuh. Nah, yang maksud saya itu adalah kita merakit PC dengan kekuatan yang sama dengan PS4. Ya, kita nggak bakal membandingkan ya untuk di video kali ini bagusan PC atau PS4, karena yang kita tahu bahwa PS4 dan PC mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kenapa PS4? Ya karena memang untuk PS4 sangat populer ya di Indonesia. Oleh karena itu kita coba bagaimana sih kalau kita membangun PC dengan kekuatan setara dengan PS4. PS4 sendiri harganya udah naik tinggi ya selama pandemi ini. Dulu aku sempat beli di harga 2 jutaan untuk PS4 Fat, dan itu harganya second. Sekarang secondnya harganya minimal 3 jutaan. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya. Semoga channel ini semakin bermanfaat dan semakin berkembang ke depannya. Yuk kita bahas komponen apa aja yang diperlukan untuk membangun PS4. Yang pertama kita bahas untuk speknya dulu. Di PS4 CPU-nya menggunakan CPU 8 core dengan codename Jaguar. Nah, CPU ini nggak tahu ya untuk tingkat speednya, nggak dikasih tahu. Dan di GPU-nya mempunyai kekuatan 1,84 teraflops yang dibuat oleh AMD. Untuk RAM-nya sendiri besarannya sebesar 8 GB GDDR5. Dan untuk harddisknya sebesar 500 GB dan ada juga yang 1 TB untuk PS4 Pro. Untuk casing dan power supply-nya ya disesuaikan lah dengan PS4-nya. Power supply-nya kisaran 200 watt. Itu aja spek yang penting untuk di PS4. Nah, sekarang kita detailkan yuk satu-satu untuk di PC-nya. Oke, untuk di CPU-nya kita bisa pakai untuk dari AMD ataupun dari Intel. Nah, untuk dari AMD keluarannya yang paling bagus dan paling pas adalah AMD FX 8320 dengan kecepatan 3,5 GHz. CPU ini udah mengandung 8 core dan 8 thread, jadi mirip banget dengan CPU-nya untuk PS4. Tapi yang jadi permasalahan di sini wattnya cukup tinggi ya, dan fabrikasinya masih 32 nanometer. Jadi memang cukup boros daya. Kalau kamu mau nyari dari kubu Intel, ada sih yang mirip-mirip dengan AMD FX ini, yaitu i5 3470 dengan speed yang lebih di bawah sekitar 3,2 GHz. CPU ini juga mengandung 4 core dan 4 thread yang jelas di bawah AMD FX. Tapi untuk kekuatan single core, Intel lebih menang ya daripada AMD. Kalau di multi-core barulah AMD menang, karena memang jumlah core-nya lebih banyak dan thread-nya juga lebih banyak. Harganya juga lebih murah dan TDP-nya juga lebih kecil daripada AMD FX. Jadi ini bisa sebagai alternatif. Lanjut di VGA. PS4 menggunakan VGA dengan kekuatan 1,84 teraflops. Sebelum kita lanjut, VGA apa yang setara dengan PS4? Kita cari tahu dulu yuk apa itu teraflops. Nah, teraflops itu sebenarnya adalah mengacu pada kemampuan prosesor untuk menghitung 1 miliar operasi floating point per detik. Nah, VGA apa sih yang setara dari kubu Nvidia dan ATI Radeon? Dari kubu Nvidia yang cocok dan mirip adalah menurut logical increments adalah GTX 650 Ti. Sedangkan dari kubu AMD, kamu bisa ngambil HD 5870. Ya, VGA ini udah cukup lama sih memang, tapi keluarannya tahun 2013 atau 2012, jadi cocok banget sama keluaran PS4 pada tahun tersebut. Lanjut di RAM. PS4 menggunakan RAM 8 GB GDDR5. Nah, untuk di PC sendiri sebenarnya nggak ada ya untuk RAM GDDR5 kecuali VRAM untuk di VGA sendiri. Untuk di PC adanya DDR3, DDR4, dan yang terbaru DDR5. Jadi yang kita gunakan pada video kali ini 8 GB DDR3 PC 12800. Karena yang pada tahun 2013 itu masih sangat sedikit untuk RAM DDR4. Lagian untuk CPU-nya dan GPU-nya versi lama kok. Jadi DDR3 ini udah pas banget. Kita pakai 4 kali 2 GB dual channel. Untuk motherboardnya sendiri, kamu bisa cocokin ya antara penggunaan untuk di prosesor Intel ataupun kamu pakai prosesornya AMD. Jadi kalau untuk AMD FX kamu bisa pakai motherboard AM3+. Untuk versinya Intel sendiri kamu bisa pakai Intel LGA 1155. Untuk harddisknya kita gunakan untuk harddisk 500 GB atau 1 TB. Untuk case dan power supply, sebenarnya untuk case kalau kamu nggak
mau tampilannya seperti PC gaming dan seperti biasa aja yang penting performa, maka case untuk ukuran 200-300 ribuan udah cukup kok. Kecuali kalau kamu mau yang tempered glass, mungkin harganya sedikit lebih mahal. Dan yang terpenting satu lagi adalah power supply. Kalau bisa gunakan power supply yang bersertifikasi 80+. Oke, itu ya untuk racikan PC yang setara dengan PS4. Untuk PS4 sendiri bisa mengeluarkan gambar hingga Full HD 1080p dengan FPS yang di lock di 30 fps. Nah, gimana dengan racikan PC kali ini? Apakah bisa seperti itu? Yuk kita lihat. Itu ya game-game yang bisa dimainkan dengan PC yang setara dengan PS4. Untuk rencana harga nanti ada di kolom deskripsi ya, kamu bisa lihat. Dan sekali lagi, untuk video kali ini nggak bakal membandingkan antara PS4 ataupun PC. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kamu punya duit lebih, ya kenapa nggak beli keduanya?